Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian tafsir Jalalain. Kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat ke-49. Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita baca bersama-sama secara tartil. Kemudian kita beri makna dengan makna Jawa sebagaimana lazimnya di pondok-pondok pesantren. Kemudian pada sesi terakhir baru kita kaji bersama tafsirnya. Namun sebelumnya mari dalam kita mentadaburi Al-Quran ini betul-betul kita niati menjalankan perintah Allah Ta'ala, serta kita niati mengikuti tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti betul-betul disertai ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga membuahkan ilmu yang manfaat, masalah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkuru lan padha eling sira kabeh idna jaina kumeng dalem nalikane nyelametake ingsun ing sira kabeh. Ai aba aku tegese ing bapak-bapak sira kabeh wal kitab utawi kitab kelawan lafat idna jaina kum wa bimalan kelawan lafat badau kang temeng dalem salawuse lafat idna jaina kum iku lil maujudina kedue kaum Bani Israil kang maujud fi zaman nabi ing dalem zaman nabi kita. Bimana amat sebab ulai paring nikmat sapa Allah Gusti Allah ala abaihi mengatasi bapak-bapake Bani Israil. Tadzikiran krana ngelingake lahum maring Bani Israil bi ni'matillah kelawan nikmati Allah taala hari maulur sapa Allah. Liuminu supaya iman sapa Bani Israil. Oleh ten samentake min ali Fir'aun saking keluargane Fir'aun utawa saking bala tentarane Fir'aun ya sumunakum hale ngincepake sapa ali Fir'aun ing sira kabeh yudi kunakum tegese ngincepake sapa ali Fir'aun ing sira kabeh soalang adabi ing alone siksa asyaddahu tegese luweh banget siksa. Wal jumlati utawi jumlah iku halun halimin domiri najainakum saking domiri lafat najainakum yudabihuna tegese nyembelih sapa ali Fir'aun bayanun utawi lafat yudabihuna iku martela kelima maring lafat gobelau kang temung dalam sadurunge lafat yudabihun abnaakum ing anak-anak sira kabeh al mauludina kang den lairake sapa abnaakum wa yastahyuna lan nguripi sapa ali Fir'aun yastabquna tegese ngejarake urip sapa ali Fir'aun nisaakum ing anak-anak wadon sira kabeh dikauli baktil kanati krana ucapane sebagian tukang sihir lahu maring Fir'aun inna maulutan setuhune bayi setuhune anak yuladu kang den lahirake fi Bani Israil ing dalam Bani Israil iku yakunu ana sapa maulud iku sababan dadi sebab lidhabi miliki kamaring ilange kerajaan ira. Wa fi dzalika lan iku ing dalem mengkono adab adab tegese adab tegese adab awil inja'i utawa den selamatake iku balaun coba ibtilaun tegese coba bala au in aman utawa coba nikmat min rabbikum saking pangeran sira azimun kang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru dan ingatlah kalian semua wahai kaum Bani Israil. Idnajainakum ketika kami selamatkan kalian. Ai abaakum artinya kami selamatkan nenek moyang kalian. Wal khitabu bihi wa bima batau lil mawjudina fi zamanin nabiyina bima an'amallahu ala abaihim tadhkiran lahum bi ni'matillahi ta'ala liyu'minun. Sasaran untuk ayat ini dan ayat-ayat setelahnya itu adalah untuk kaum Yahudi dari kalangan Bani Israel yang ada atau yang hidup di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Disebabkan karena banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan nikmat-nikmat itu agar mereka semua mau beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ali fir'auna yasumunakum yudhikunakum su'al adzab asyaddah. Ingatlah kalian terhadap nikmat ketika aku selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya yang telah menimpakan kepada kalian seburuk-buruknya siksaan atau siksaan yang sangat berat. Fir'aun ini adalah nama panggilan untuk raja-raja Mesir yang ada di zaman itu. Nama aslinya menurut sebagian ulama adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Dia itu suka sekali makan daging paha. Makannya banyak tapi buang airnya hanya 40 hari sekali. Dia juga orang yang tidak pernah sakit. Dari kecil sampai besar dia tidak pernah sakit. Bahkan flu saja, batuk saja tidak pernah. Itulah keistimewaan yang Allah berikan pada Fir'aun. Tetapi bukannya disyukuri, Fir'aun malah berani mengaku sebagai Tuhan. Dan sudah sangat masyhur sekali kalau Fir'aun ini adalah raja yang sangat zalim, raja yang sangat kejam, lebih-lebih lagi terhadap kaum Bani Israel. Karena sebagaimana yang kita ketahui, kaum Bani Israel ini bukanlah penduduk asli dari Mesir. Mereka semua adalah anak turun Nabi Yakub yang berasal dari Palestina. Nabi Yakub bersama dengan saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir ketika Nabi Yusuf menjadi pembesar di Mesir. Ketika mereka datang, jumlah mereka baru 70 orang, tapi di zaman Nabi Musa jumlah mereka sudah sekitar 620.000 orang. Sedangkan jarak antara Nabi Musa dan Nabi Yakub itu adalah 400 tahun. Baiklah, kita lanjutkan ke tafsirnya. Wal jumlah halun min dhamirin ajainakum. Jadi lafaz yasumunakum su al-adab ini adalah hal dari dhamir kum pada lafaz najainakum ini. Yudabihuna bayanu lima qablahu. Jadi lafaz yudabihuna ini adalah keterangan dari lafaz sebelumnya, ini su al-adab. Artinya apa siksaan berat yang ditimpakan pada Bani Israel? Jawabannya adalah yudabihuna abna'akum al-mauludina wa yastahyuna yastabquna nisa'akum liqauli ba'dil kahanati lahu inna mauludan yuladu fi bani Israila yakunu sababan lidhahabi mulkika. Mereka menyembelih anak-anak laki mereka yang baru lahir dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Disebabkan ucapan sebagian tukang sihir Fir'aun yang mengatakan bahwa sesungguhnya seorang anak laki-laki yang dilahirkan dari kalangan Bani Israel nanti akan menjadi sebab hilangnya kekuasaan Fir'aun. Cerita lebih jelasnya lagi, pada suatu hari Fir'aun itu bermimpi. Dia melihat api keluar dari Baitul Maqdis, lalu api itu menyambar semua rumah-rumah di Mesir. Tetapi anehnya yang terbakar itu cuma rumah-rumah penduduk asli Mesir, sedangkan rumah-rumah Bani Israel itu tetap utuh. Mimpi ini sungguh aneh bagi Fir'aun. Dia heran, maka dia akhirnya bertanya pada tukang sihirnya. Lalu tukang sihirnya menjawab atau mentakwil bahwa maksud dari mimpi itu bahwa adalah sebentar lagi akan lahir dari kalangan Bani Israel seorang anak laki-laki, yang anak laki-laki itu nanti jika besar akan menjadi sebab hilangnya kekuasaan Fir'aun. Mengetahui itu maka Fir'aun pun murka, maka dia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir sejak saat itu. Maka pada akhirnya semua anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel disembelih dan anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Wa fi dzalikum al-'adzabi awil injai. Pada yang demikian itu, baik siksaan yang kalian terima atau pembebasan kalian dari siksaan yang berat itu semua adalah balaun, adalah ujian, ibtilaun au in'amun,
ujian dari musibah atau ujian dari nikmat. Jadi ketika kalian mendapatkan siksaan itu adalah ujian musibah, apakah kalian bersabar atau tidak. Dan ketika kalian mendapatkan nikmat berupa terbebas dari penindasan, itu adalah ujian juga bagi kalian, apakah kalian bersyukur terhadap nikmat itu. Maka di sini dinyatakan fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim, dan pada yang demikian itu adalah ujian yang besar dari Tuhan kalian. Pemirsa, demikian tafsir jalan kali ini. Paling tidak di sini ada dua poin penting yang bisa kita petik, yaitu yang pertama, mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat Fir'aun, di mana Fir'aun itu diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat sehat, panjang umur, tidak pernah sakit. Kan tapi nikmat itu justru menjadikan dia lupa daratan, bahkan sampai berani mengaku Tuhan. Bahkan dia tidak beriman pada Nabi Musa walaupun dia sudah melihat mukjizat Nabi Musa nanti. Lalu pelajaran kedua adalah bahwa apapun yang Allah timpakan pada kita, yang Allah berikan pada kita, baik itu musibah ataupun nikmat, itu semua adalah ujian bagi kita. Jika kita diberi musibah, maka hendaknya kita adalah bersabar. Dan ketika kita diberi nikmat, maka hendaknya kita bersyukur. Karena baik musibah maupun nikmat itu semua adalah sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, apapun yang Allah berikan pada kita, baik itu ujian musibah ataupun ujian nikmat, kita semua sudah lulus, kita semua menjadi betul-betul dia mendapat dari Allah Subhanahu wa taala, hingga diakui menjadi hamba Allah yang sempurna ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.